Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MTSN 7 Majalengka. Untuk Bapak Ibu pejuang P3K, ada sebuah berita atau kabar terbaru dari laman menpan.go.id, yaitu tentang reformulasi P3K tenaga teknis ya. Di sini disebutkan temanya jaga kualitas rekrutmen kebijakan. Reformulasi P3K teknis dilakukan dengan pemeringkatan nilai terbaik. Ini beritanya terbaru tanggal 2 Agustus ya. Dijelaskan di sini di Jakarta, Kemenpan RB bersama BKN serta instansi terkait telah selesai membahas telaahan terkait hasil kelulusan P3K teknis tahun 2022. Hasilnya, kebijakan reformulasi rekrutmen P3K teknis diberlakukan pada 2022 dengan optimalisasi berupa pemeringkatan atau ranking pada setiap jabatan yang formasinya belum terpenuhi. Hal ini dituangkan dengan keputusan Menpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2022. Reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi atau pelamarnya tidak memenuhi nilai ambang batas. Artinya, jika sudah terisi, maka tidak bisa digantikan oleh nilai di bawahnya. Optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan ini dilakukan bagi peserta XTHK2 atau peserta non ASN sebagai bentuk afirmasi bagi mereka yang sudah mengabdi, ujar Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Rabu 2 Agustus. Kebijakan reformulasi dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan keadilan dalam seleksi P3K, imbuh Anas. Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan RB Alex Denny menjelaskan, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan dilakukan terlebih dahulu bagi XTHK2 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Jika masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, maka kebutuhan diisi oleh peserta non-ASN yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Pada seleksi P3K 2022, pemerintah menetapkan 567.983 dari total 1.200.429 kebutuhan nasional untuk seluruh instansi pemerintah. Jumlah tersebut termasuk pelamar prioritas untuk guru serta penambahan nilai dalam tenaga kesehatan non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah. Berdasarkan hasil kelulusan keterisian formasi sebesar 250.432 orang lulus seleksi P3K guru atau sekitar 78,55% dari total formasi yang ditetapkan ya. Sedangkan P3K teknis yang dinyatakan lulus sejumlah 51.687 atau 46,8%. Dengan gambaran tingkat kelulusan yang rendah terhadap kategori teknis tersebut dilakukan telaah dan kajian dan pembahasan bersama instansi terkait. Kemudian dilakukan optimalisasi melalui pemeringkatan atau perankingan pada setiap jabatan yang mengalami kekosongan di masing-masing instansi, ujar Alex. Kemudian Menteri Anas menyampaikan pada prinsipnya setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi CSN sepanjang memenuhi syarat. Kepada saudara-saudara yang belum lulus, jangan berkecil hati ya, karena masih ada kesempatan untuk mengikuti seleksi tahun 2023 yang kami upayakan akan ada terobosan kebijakan dalam pengadaan ASN, termasuk dari sisi soal seleksi agar senantiasa relevan dengan perkembangan zaman dan tetap memenuhi kualifikasi kebutuhan suatu formasi.
Untuk itu, manfaatkan pembelajaran yang telah dilalui tersebut dengan sebaik-baiknya agar dapat lulus seleksi tahun depan. Pungkas Menteri Anas. Kemudian, perlu diketahui pengadaan CSN dalam implementasinya dalam melibatkan Panselnas terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, tim pengawas, tim audit, tim pengamanan teknologi, tim quality, kemudian sekretariat tim pengarah, tim penyusun, kemudian sejumlah instansi terlibat ya. Ini beritanya terbaru ya, 2 Agustus, kemudian bisa dilihat di halaman Menpan RB, dan kalau misalkan ingin mengunduh keputusan Menpan RB nya ada di bagian bawahnya ya. Bagi teman-teman yang formasinya masih kosong, kemudian di sini dijelaskan akan ada perankingan ya. Selamat untuk teman-teman yang mungkin untuk saat ini membutuhkan reformulasi dan sekarang sudah turun keputusannya dari Menpan RB, dan mudah-mudahan untuk kedepannya teman-teman yang belum lulus masih semangat, tetap semangat belajar dan bisa lulus P3K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.